selalu mengeterapkan. Justru yang nanti kedepannya itu apa? Kamu bikin produk dan kamu bagaimana pasarnya, itu yang harus dipikirkan. Bagaimana pola menyiapkan atau menggunakan medsos, pola pasarnya, itu yang harus betul-betul disiapkan. Karena apa? Ini ke depan tantangannya tidak. Anda harus sadar. Katakan ini bukan masalah murahnya, ya. Begitu ini booming, banyak dicontoh, terus kamu mau apa? Ya, kan ini produk-produk yang gampang dicontoh, ya, gampang apalagi pada orang-orang yang mempunyai modal besar. Selesai sudah. Packaging yang bagus, pola kerja yang begini. Makanya yang dipikir tidak sesederhana itu aja bikin bisnis brand. Itu aja saran saya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Ini saya menyampaikannya jujur ya saudara sekalian ya. Artinya saya sudah makan ini yang varian kuenya nih ya. Rasa original. Ya. Oke. Tadi saya sudah menyampaikan ya, bisnis yang tahan lama itu yang sulit ditiru ya. Terus kalau ini saudara taruh di toko-toko ya, anak-anak sukanya nanti GoTime, Oreo. Nah itu. Nah jadi Pak Zainul Hasan tadi tanya kira-kira ini dipasarkan di mana? Ya ini etisnya ditaruh di tempat-tempat misalkan kafe-kafe yang orang-orang yang suka pecinta kopi itu. Mungkin mereka ada ketertarikan besar di situ. Ya, oh ini kue kopi, begitu. Tapi kalau ini ditaruh di Indomaret misalnya, terus dibungkus kayak gini, terus ada label harganya, saudara tempel misalnya harganya nggak tinggi misalkan, berapa yang segini? Sama toplesnya? Yang ini contoh saja ini, berapa ini? 5.000. Oke, dengan sekian 5.000. Anak-anak noleh Oreo. Ya. Nah, itu. Terus gimana bicaranya? Seperti yang saya sampaikan tadi, ada tempatnya. Orang kalau sudah fanatik ke kopi, apa-apa terkait kopi itu akan dia kejar. Nah, itu yang terpenting. Nah, pertanyaannya, ide ini muncul gara-gara apa awalnya? Karena ketersediaan ubi jalar dan kopi yang melimpah di Kabupaten Bondowoso. Oke, ketersediaan bahan baku yang melimpah itu boleh menjadi sebuah ide bisnis. Tapi lebih bagusnya ide bisnisnya itu harus dibuat sesuatu yang sulit ditiru. Nah, contohnya logika dasarnya ya. Ini Mbak, Fit ini harganya berapa kira-kira? 2.500 misalkan ya. Tapi ada produk air mineral dalam kemasan seukuran botol ini harganya melambung tinggi, bahkan mendekati 25.000, 30.000. Di situ mereka apa? Ngaji bersama-sama. Terus sampai di Jember ada mineral barokah water. Itu ide bisnis Mbak. Ini kalau diisi air peceren tidak ada harganya. Dikasihkan orang dilempar, tapi kalau ini dikasih madu yang original dari hutan, waduh, harganya Mbak. Nah itu. Nah untuk membuat original semacam madu yang dari hutan itu gimana? Nah, ide seperti itu harus dimunculkan, yang sulit ditiru. Karena untuk kesinambungan, sustainability-nya ke depannya seperti apa, keberlanjutannya dan lain sebagainya, itu yang terpenting. Nah, kalau gampang ditiru sebentar lagi mati, ya. Gampang ditiru itu mati, ya. Lama-lama mati karena gampang ditiru, apalagi cuma sekedar kayak gini. Nah, idenya seperti apa? Nah, itu harus dipikirkan secara matang. Nah, coba saya tanya karena masih ada waktu 1 menitan. Kira-kira dari yang pernah mencoba ini, tapi ditanyain jujur ya, kan pastinya sudah tanya. Yang bilang enak berapa orang? Dari 10 orang misalkan. Awalnya sedikit tidak setuju karena lebih dominan rasa ubi. Lalu kami berubah resepnya agar sesuai dengan selera masyarakat. Jadi kita menanyakan kembali bagaimana tentang rasa yang kami sajikan
yang baru ini rata-rata hampir semuanya telah setuju, Pak. Yang nyoba makanannya siapa aja? Ada dari siswa, guru-guru, dan staf sekolah. Oke, saran ya. Jadi mbaknya ini harus datang dan sebagai calon entrepreneur yang hebat di masa yang akan datang, itu jangan pernah takut untuk dikritik. Satu itu yang harus dipegang. Di luar ini peperangannya lebih berat, Pak, ya. Ya, artinya misalkan datang ke kepala sekolah, minta dinilai, kepala sekolahnya langsung ditodong. Yang sportif sejujurnya Bapak untuk mengatakan enak atau tidak versi Bapak. Terus ke temannya juga harus begitu, ke gurunya juga harus begitu. Nah, endingnya ini bisa menjadi sebuah koreksi. Oh, dari beberapa orang bahkan yang saling kenal dengan saya menyatakan tidak enak sekian orang. Berarti ini rasa ininya perlu diperbaiki, gitu ya. Mungkin itu saja, waktunya pas. Baik, terima kasih. Nah, dari itu jawab ya. Ini saran aja. Dari packagingnya itu kalau bisa jangan warna merah dan kuning. Nah, karena kalau kita mau berbicara packaging itu namanya psikologi warna. Kenapa? Kalau identitasnya dengan warna merah kuning, kalian cenderung ke suka makanan yang rasanya seperti apa? Pedas kan? Nah, itu psikologinya seperti itu. Kecuali warnanya kayak gini nih. Warnanya agak coklat karena kan identik dengan kopi, jadi lebih terkesan klasik juga ini. Nah, ini juga yang kalian juga harusnya kalau abon ya boleh dengan warna merah atau kuning, misalnya merah itu seperti itu. Nah, kalau warna merah seperti itu rasanya ini pedas atau tidak ya gitu. Ini rasanya akhirnya tidak muncul kopinya di situ, tidak muncul apa ya? Oh, ini stick kopi. Ternyata setelah dimakan awalnya dia pengen pedas, kita mau rasanya manis kan. Nah, itu nanti sebagai bahan masukan aja. Oke, itu aja. Terima kasih masukannya. Terima kasih kepada Dewan Juri atas pertanyaan dan masukannya. Kepada peserta silakan ditutup. Sekian presentasi dan tanya jawab untuk kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.